Itu mediasi. Mediasi ada apa? Sidang berikutnya akan dibuka setelah majelis menerima laporan hakim mediator. Kemudian silakan nanti. Jadi skor emas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3 dan itu menjadi polemik gitu. Ada respon seperti itu. 2,3 itu menurut siapa ya? Dari netizen Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu diposting Dia punya ijazah saya di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan 2,3. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya, teman. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK akuntansi dan keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019, menjelang pilkada pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik anak presiden. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Ya, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang dikatakan dikira Menteri Pendidikan saat itu dia bisa menjabat seumur hidup jadi menteri, setelah pensiun dari dan sakit-sakian baru terbayang kuburan dan penyesalan. Nah, sungguh menyayangkan
terhadap orang-orang yang berpendidikan tidak disiplin ilmunya. Ya pantas Indonesia sukar majunya, apalagi orang yang membenarkan kebohongan dan kepalsuan hanya mencari keuntungan sesaat. Nah, selanjutnya lah, ini benar-benar menjijikan. Kenapa nggak berani usut kasus ini? Apa benar negara akan gelap kembali ke titik nol? Apa rakyat aja yang ngurus biar cepat keluar? Nah, biar negara tidak hancur ke depan setelah bersih dari kerusakan Jokowi, ya segera Pak Presiden buat undang-undang keturunan PKI tidak boleh menjabat pemerintahan apalagi presiden. Ini harus kalau Indonesia tidak ingin hancur kembali. Nah, ialah punya ijazah aja sudah cari kerja ya. Ini ijazah meragukan aja. Mudah sekali mentang-mentang bapaknya penguasa. Nah, di tempat saya mencalonkan menjadi RW, ketahuan ijazahnya aspal, langsung mundur. Ini wakil presiden penjabat negara, ijazah nggak jelas kok, nggak mau mundur. Makjulkan Gibran, negara nggak ingin dipimpin sama orang yang ijazahnya nggak jelas. Nah, DR Sutanto SHMH yang mendatangkan surat keterangan Gibran harus diseret ke muka hukum. Nah, yang terhormat Bapak Prabowo, yang saya mohon kepada Bapak agar memajulkan Gibran secepatnya, dan saya sebagai masyarakat sudah muak melihat saudara Gibran dan bapaknya termul. Ya, selanjutnya cari pemimpin harus ya diseleksi yang betul-betul berkualitas, cerdas, mumpuni, berpotensi, berkualitas, bisa segala bidang, berpendidikan yang jelas, jujur. Nah, banyak orang bodoh yang besar dan disebarkan oleh media yang disupro oligarki penguasa negeri ya, seolah-olah pintar padahal cuman boneka politik. Nah, halo, anak saya tak larang masuk kerja di pemerintahan. Wih, sistemnya kok begitu. Sekolah di Indonesia sama di Amerika itulah lain ya, tapi pulang ke kampung halaman sendiri malah susah cari kerja. Nah, kita hanya nonton aja ya, aturan hukum dibuat untuk dilanggar. Semua para pembuat undang-undang dan pelaksanaan undang-undang dapat menghayati dirinya sendiri. Nah, orang punya ijazah ditanya, jawabannya seperti tidak sekolah gitu bisa jadi wapres. NKRI ini hebat, tapi kaya raya karena pada bingung, pada memburu jadi koruptor. Nah, semua ini berawal dari sifat rakus ya. Mending kalau berkualitas malah jadi bahan olok-olok rakyat sendiri. Nah, memang heran dengan penjabat-penjabat sekarang. Kalau kita dulu sampai saat ini mendapat sebagai PNS umur kurang 12 harus langsung digugurkan, apalagi mau pak surat keterangan ya. Hanya di zaman Jokowi semua aturan tabrak semuanya semaunya, akhirnya menjadi gaduh berkepanjangan. Nah, kenapa masalah ijazah dipermasalahkan sekarang bukan dari dulu waktu mau mendaftar jadi wakil presiden? Nah, siapa yang menjadi menteri pendidikan ya saat itu wajib diperiksa oleh pihak yang berwenang agar rakyat lega. Nah, udah jelas hukum diledek ya, dipermainkan oleh si geng Mulyono ini. Nah, hanya bermodalkan selembar surat keterangan bukan ijazah dan
Mendikbud sudah bisa mendaftarkan diri jadi cawapres ya. Betapanya bobroknya birokrasi negara ini. Nah, KPU-nya harus digugat dulu kenapa meloloskan dokumen yang tidak lengkap. Nah, apa yang enggak bisa buat keinginan Jokowi, itulah cara PKI. Nah, ketika Jokowi berkuasa rupanya semua lembaga atau instansi negara hanya sendiko dawuh apa yang dikehendaki sang raja dan keluarganya akan dikabulkan walaupun menabrak semua aturan hukum dan konstitusi. Semua lembaga atau instansi di negara ini harus dibenahi. Salam waras berlogika. Nah, selanjutnya penegak hukum di Konoha ini bertele-tele untuk mediasi saja, enggak ada niat ingin cepat selesai. Pihak tergugat selalu ngulur dan cari celah untuk cari pembenaran sebagai pihak tergugat, bahkan mungkin saja menganggap gugutan ini remah temeh ya. Kita jangan menghakimi orang yang sudah susah payah menimba ilmu hingga lulus lantas senaknya menyatakan palsu anak bangsa ini hanya bisa menuduh atau mempersoalkan, tetapi tidak mampu membuktikan apa yang mereka tuduhkan. Membunuh karakteristik sesama anak bangsa tanpa bukti hukum di persidangan, itu saya kira itu sangat sadis sekali. Nah, ini di Indonesia kok yang dibahas soal ijazah orang lain, bukannya negara masih miskin dan nggak mau maju. Nah, mudah-mudahan masih ada orang Indonesia yang berakhlak, jujur makjulkan si penjual martabak dan penipu. Selanjutnya, harus ada penyetaraan di negara manapun kita dapat ijazah, begitu juga lulusan kita dapat di negara kita. Tidak bisa dipakai di luar negeri, bisa tidak ikut penyetaraan di negara mereka. Nah, ya, ini hukum kita. Clue kita, rakyat tidak bergerak turun ke jalan, seluruh rakyat bahwa kita selalu dibohongi, yuk sial turun menggugat. Nah, hanya orang yang berhenti baiklah yang selalu bersyukur atas karunia yang diberkati Tuhan. Selalu jaga pikiran, jangan ucapan dan perilaku pasti akan terbebas dari siksa neraka. Salam dari Waras ya. Selanjutnya, kalau dengan surat keterangan orang bisa menjadi presiden atau wakil presiden atau anggota DPR seperti sekarang ini yang pemilik, jadi buat apa ada sekolah SMA universitas? Cuma sia-sia, buang duit, buang waktu. Harusnya sudah final para pemimpin harus mempunyai pendidikan yang jelas, minimal contoh S1, S2 atau S3 agar saat berinteraksi dengan pejabat negara lain se-Indonesia tidak dibuat malu. Ayo tegakkan aturan, berani menyuarakan kebenaran. Nah, kalau orang yang berpendidikan pasti tidak mau hanya seperti patung ya, punya malulah ya, dan tahu manajemen resiko. Ini gurus negara loh, bukan RT. Ketua RT saja yang lulus sudah tidak berani ya. Apa yang nggak bisa diatur di negeri Konoha ini tinggal menadahkan tangan, semuanya mudah ada hitam di atas putih. Nah, selanjutnya baru sekarang yang nilai
Indi pertamanya kan seharusnya petugas jangan tunduk dengan uang dan kekuasaan tugas sesuai aturan nilai yang ada. Coba bayangkan sarjana ratusan jadi pengangguran tapi karena penguasa yang punya kuasa. Nah, orang klok ya belum mikir. Penjabat yang penting gak korupsi, jelas pembangunan. Orang pintar omong-omong tapi gak adu untung negara yang sama bisa ngomong. Nah, clue negara asal-asalan milih pemimpin. Ya begini rakyat jadi sengsara, semua rusak secara politik, ekonomi, dan milih pemimpin jadi contoh yang terbaik, yang cerdas, jujur, dan pintar untuk diolah ketika bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Akibatnya begini rakyat Indonesia. Salam dari NKRI harga mati.